Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Laudia Ingrid dari UIN Jakarta. Tepatnya aku dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan materi mengenai keuangan, yaitu adalah Basic Financial Accounting dalam program Class for Change. Materi ini sangat penting karena akuntansi itu bukan cuma tentang menghitung uang, dan juga ini bukan cuma untuk mahasiswa ekonomi saja, tetapi juga berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mengelola keuangan secara bijak. Kalau menurut teman-teman, apakah akuntansi itu cuma digunain di perusahaan besar aja? Jawabannya, tidak ya. Akuntansi itu juga digunakan oleh usaha kecil, organisasi, bahkan seorang individu untuk mengatur keuangan agar tidak boros dan juga lebih terencana. Revenue growth doesn't mean business health. Many businesses increase revenue every year, yet they still collapse. Why? Banyak orang yang mengira bahwa jika pendapatan suatu bisnis itu meningkat, maka bisnis tersebut pasti sehat. Padahal, kenyataannya nggak selalu demikian. Ada bisnis yang pendapatannya itu selalu meningkat setiap tahun, tapi tetap aja mengalami kebangkrutan. Dan itu semua dapat terjadi karena pengelolaan keuangan yang buruk, biaya terlalu besar, dan juga ataupun utang yang tidak terkontrol. Lalu, kenapa bisnis dengan pendapatan besar itu tetap bisa bangkrut? Jawabannya adalah karena pendapatan bukan satu-satunya indikator kesehatan bisnis. Karena pengeluaran, utang, dan juga pengelolaan keuangan juga sangat menentukan. Introduction to Financial Accounting. Definisi dari akuntansi keuangan itu apa sih? Financial accounting itu apa? Financial accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, and reporting. Jadi, akuntansi keuangan itu adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan juga mengklasifikasikan serta melaporkan informasi keuangan suatu entitas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan juga reliable, yaitu adalah handal atau dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lalu, kalau ditanya siapa yang membutuhkan informasi akuntansi, itu siapa? Banyak ya. Semua pihak itu sebenarnya membutuhkan laporan keuangan, seperti contohnya manajemen, investor, kreditor, dan juga pemerintah. Users of accounting information. Pengguna informasi akuntansi ini juga dibagi menjadi dua. Ada internal users atau pengguna internal, yaitu adalah orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan atau entitas tersebut yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya seperti manajemen untuk perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Lalu ada HR yang menggunakan laporan keuangan tersebut untuk menentukan kenaikan gaji karyawan. Dan juga ada finance yang menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mempertimbangkan untuk mengeluarkan uang suatu biaya untuk melakukan suatu pengeluaran. Lalu di sini juga ada external users atau pengguna eksternal seperti ada investor, creditors, lalu ada tax authorities, regulator, customers, dan juga labor unions. Di mana investor ini membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas tersebut untuk mempertimbangkan apabila ia menginvestasikan dananya kepada suatu entitas tersebut, apakah ia akan untung atau tidak. Lalu kreditor. Kreditor menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mempertimbangkan apabila ia memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan atau entitas tersebut, apakah perusahaan akan mampu untuk membayar utangnya tersebut atau kewajibannya tersebut, dan lain sebagainya. Dan juga use for investment, lending, compliance, and economic evaluation and decision. Informasi ini digunakan untuk menilai kinerja dan juga kondisi keuangan perusahaan. Fundamental Accounting Principles. Ada beberapa prinsip dasar dalam akuntansi seperti yang pertama di sini ada core principle, yaitu adalah entity concept, yaitu keuangan bisnis yang dipisahkan dari pemilik. Jadi keuangan dari si perusahaan tersebut sama pemilik itu dipisah keuangannya. Lalu ada objectivity, di mana keuangan tersebut itu berdasarkan bukti nyata. Laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti nyata. Dan juga ada historical cost, di mana dicatat sesuai biaya perolehan. Prinsip ini yang membuat laporan keuangan itu jadi lebih akurat dan juga dapat dipercaya. Lalu ada counting assumption, di mana ini adalah asumsi akuntansi, yaitu tentang monetary unit assumption atau asumsi moneter, dan juga ada economic entity assumption atau asumsi entitas ekonomi. Yang terakhir yaitu ada measurement principles, yaitu ada historical cost principle atau prinsip biaya, dan juga ada fair value principle, yaitu adalah prinsip nilai wajar.
adalah ethics and accounting standards, yaitu adalah etika dalam akuntansi dan juga standarnya. Nah, etika dalam akuntansi itu sangat penting ya teman-teman. Akuntan itu harus jujur, transparan, dan juga mengikuti standar seperti di IFRS dan juga GAAP. IFRS atau GAAP. Nah, karena tanpa etika, laporan keuangan itu dapat dimanipulasi dan juga dapat merugikan banyak pihak. Nah, pertanyaannya, kenapa sih etika itu penting dalam akuntansi? Jawabannya, karena laporan keuangan itu dapat menjadi dasar keputusan besar seperti investasi dan juga pinjaman. Nah, di sini ethics in financial reporting yaitu ada seperti recognize the ethical issue, lalu ada identify stakeholders, evaluate alternatives, dan juga choose the most ethical action. Forms of business entities. Di sini bentuk usaha itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, lalu ada partnership atau persekutuan di mana ini biasa terdiri oleh 2 atau 3 orang, lalu ada corporation atau perseroan atau perusahaan besar yang mana pastinya lebih dari 3 orang-orang yang ada di dalam satu perusahaan itu. Dan setiap bentuk usaha itu memiliki kelebihan dan juga tanggung jawab yang berbeda pastinya. Accounting equation atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities plus equity, di mana aset ini berada di sisi kiri atau biasa di sisi debit, dan juga liabilities plus equity di sisi kanan atau biasa di sisi kredit. Nah, tapi bedanya kalau misalkan kita tahu di bank itu kalau kredit itu selalu mereka itu yang berkurang uangnya, bedanya kalau di akuntansi kredit itu justru adalah pendapatan yang masuk. Kita akan belajar mungkin di next pertemuan lagi. Oke, di sini aset itu adalah semua harta atau segala hal yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut, entah itu berupa persediaan barang ataupun peralatan ataupun juga perlengkapan. Nah, kalau liabilities plus equity ini adalah sumber dananya untuk mendapatkan si aset tersebut. Jadi, semua kekayaan perusahaan itu berasal dari liabilities plus equity atau utang dan juga modal. Jadi kalau misalkan perusahaan tuh membeli aset dengan uang pinjaman, yang bertambah apa coba? Yang bertambah adalah asetnya bertambah dan juga liabilitiesnya juga bertambah. Types of accounts, yaitu adalah 5 akun utama di mana di sini terdiri dari aset, liabilities, equity, dan juga revenue dan expense. Di mana aset itu adalah semua harta yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Kalau liabilities plus equity dia ini adalah sumber untuk mendapatkan aset tersebut gitu. Nah, kalau liabilities ini adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar perusahaan, dan equity ini adalah modal perusahaan tersebut. Nah, revenue dan expense ini bagian dari mana? Mereka adalah bagian dari ekuitas atau equity, di mana di equity ini juga ada namanya retained earning, yang mana retained earning ini terdiri dari revenue, expense, dan juga dividends. Retained earning itu adalah laba ditahan, yang isinya ada pendapatan atau revenue, lalu ada beban atau expense, dan juga ada dividends atau bagi hasil. Selanjutnya adalah accounting cycle atau siklus akuntansi. Di sini ada 8 siklus akuntansi, dimulai dari identify transaction atau identifikasi transaksi, dilanjut dengan pencatatan jurnal atau record transaction in a journal, lalu ada posting, yaitu posting ke buku besar, lalu ada neraca saldo atau di sini disebut juga dengan unadjusted trial balance. Kenapa disebut unadjusted? Karena sebenarnya setelah di adjustment itu ada namanya adjust trial balance gitu, trial balance yang sudah disesuaikan. Nah, setelah unadjusted trial balance dilanjut dengan worksheet, ataupun juga di sini tuh worksheet ini berisi trial balance, lalu ada neraca, dan lain sebagainya. Lalu dilanjut juga dengan adjusting journal entries. Adjusting journal entries ini adalah jurnal penyesuaian. Lalu dilanjut juga dengan financial statement yang terdiri dari income statement, retained earning, lalu ada statement of financial position, dan juga ada cash flow atau arus kas. Dan ditutup dengan closing the books atau closing journal entries, biasanya jurnal penutup. Financial statement yang berdasarkan PSAK ini tuh terdiri dari 4. Ada income statement, yaitu adalah laporan laba rugi, di mana ini tuh adalah laporan yang menyatakan suatu perusahaan itu untung atau tidak. Lalu ada yang kedua, itu adalah net earning. Di sini mungkin disebut juga dengan statement of change in equity, cuman lebih sering kita sebut dengan net earning. Lalu ada statement of financial position atau juga disebut dengan balance sheet, dan juga terakhir ada cash flow statement atau laporan arus kas. Di mana laporan arus kas ini terdiri dari
keluar masuknya uang tersebut gitu dalam bentuk cash. Oke, terakhir kita ada real case study, di mana case study ini ada berbentuk growing SME dan juga ada case study 2 yaitu adalah expansion strategy. Kita baca dulu di case study pertama yaitu adalah revenue up 30%, lalu net income slightly increase dan juga cash decreasing. Dan di case study 2 yaitu expansion strategy di mana large bank loan, new risk asset purchase dan juga profit increase slightly. Nah, kita ini disuruh untuk mendiskusikan is the business financial healthy? Apakah bisnis keuangan ini tuh benar-benar sehat gitu? What is the debt ratio gitu? Dan is expansion too aggressive? Nah, pada studi kasus ini, kita melihat bahwa peningkatan pendapatan itu nggak selalu berarti kondisi keuangan membaik. Keputusan ekspansi yang terlalu agresif itu dapat meningkatkan resiko. Jadi, apa pelajaran dari kasus ini? Jawabannya adalah perusahaan harus mempertimbangkan resiko sebelum pengambilan keputusan besar. Oke, Oke teman-teman, perubahan besar itu nggak selalu dimulai dari langkah yang besar. Terkadang perubahan dimulai dari satu pemahaman sederhana. Pemahaman tentang bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Hari ini kita belajar tentang akuntansi. Tapi sebenarnya kita sedang belajar tentang tanggung jawab. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar pendapatan yang menentukan masa depan kita, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Dan mungkin Class for Change ini bukan hanya tentang perubahan kelas, tapi tentang perubahan cara kita melihat hidup. Karena masa depan tidak dibentuk oleh mereka yang memiliki segalanya, tetapi oleh mereka yang mampu mengelola apa yang ada. Oke, terima kasih sekian penyampaian materi dari aku. Semoga dapat membantu dan mohon maaf apabila mungkin masih banyak kurang dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.